Yang pertama Pak, selama ini kan berarti semenjak Bapak menjadi pimpinan kami di SMP Negeri 4 Pemalang, pastinya ada beberapa hal atau beberapa kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral nih Pak. Yang ingin saya tanyakan dengan Pak Hadi, bagaimana cara Pak Hadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak Hadi? Baik, jika setiap instansi dengan berbagai banyak orang itu kan pasti ada masalah ya, baik kecil, sedang maupun besar. Nah, masalah itu kan harus diselesaikan. Oleh karena itu perlu diidentifikasi masalahnya apa gitu kan. Nah, untuk itu bisa melalui pengamatan. Jadi yang saya lakukan itu melalui pengamatan, itu yang pertama. Jadi kadang saya jalan-jalan keliling itu juga mengamati permasalahan. Jadi yang namanya masalah kan tidak hanya siswa bertengkar, tapi keadaan ya, termasuk misalnya kamar mandi kotor atau rusak. Nah, itu kan masalah juga. Sehingga dengan saya mengamati saya bisa menemukan permasalahan. Yang kedua bisa melalui tanya jawab. Jadi kadang saya tanya dengan jika itu dalam rangka ya menggali permasalahan, apakah ada permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Misalnya saya tanya dengan siswa, ya dengan tanya dengan penjaga di ruang guru dan lain sebagainya, itu dalam rangka untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah. Karena sekolah ini kan cukup kompleks. Baik, terima kasih Pak Hadi. Berarti secara garis besarnya bisa dilakukan dengan cara observasi ya Pak, dan tanya jawab misalnya ada suatu masalah. Nggih Pak Hadi, matur nuwun Bapak. Lalu bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, atau sama-sama mengandung nilai pendidikan? Nah, itu kadang yang menjadi persoalan, artinya harus hati-hati dalam mengambil keputusan tentang hal itu ya. Nah, makanya jadi di samping saya menggunakan aturan-aturan tertentu yang berlaku, saya juga harus memperhatikan latar belakang dari permasalahan itu. Contoh misalnya ada dua anak yang terlambat. Nah, secara normatif aturan maka ini harus sama-sama dihukum ya, baik apa ringan, sedang ataupun berat. Tetapi ada pertimbangan lain, yaitu latar belakang dari masalah itu. Satu anak terlambat karena disengaja atau sudah biasa ya, alasannya bangun siang dan sebagainya, itu sengaja. Kemudian yang satunya lagi anak itu terlambat tapi karena terlambatnya itu tidak disengaja. Misalnya di rumah karena ekonominya lemah, kemudian dia sebelum berangkat harus membantu orang tua, misalnya mengantarkan jajanan dulu ke tempat tertentu, atau barangkali dia juga harus membantu memandikan adiknya. Nah, dari latar belakang ini kan tidak, seharusnya hukuman itu tidak harus sama, ya kan? Lebih ringan yang anak ini membantu karena tidak disengaja dan ini keadaan. Baik, berarti ada identifikasi kasus terlebih dahulu yang berupa latar belakang kasusnya nih Pak Anggi. Baik, terima kasih. Lalu Pak ngapunten, untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa Pak Hadi lakukan dalam menyelesaikan itu selain mengidentifikasi apa Pak? Selain mengidentifikasi, ya saya harus berkoordinasi dengan guru BK, kemudian juga wali kelas, kemudian juga para wakil-wakil guru senior, kemudian bisa saja dengan orang tua. Berarti melibatkan semua komponen ya Pak. Baik. Lalu untuk hal-hal apa saja yang selama ini Pak Hadi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak?
ya saya harus komunikasi baik dengan rekan-rekan kerja, harus koordinasi. Jadi sebelum keputusan itu diputuskan dan hasilnya itu tidak merugikan salah satu pihak, ya saya tetap harus koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Bahkan saya harus kadang konsultasi dengan atasan saya melalui pengawas misalnya. Baik, Pak Hadi. Berarti yang paling efektif yang pertama itu komunikasinya Komunikasi nih Pak. baik. Komunikasi, lalu untuk kolaborasi dengan Kolaborasi. beberapa pihak. Baik Pak Hadi. Untuk yang berikutnya Pak, pasti dalam hal-hal demikian dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral pasti ada tantangannya ya Pak. Betul, Pak. Nah, untuk tantangannya yang selama ini Pak Hadi hadapi dalam pengambilan keputusan apa saja Pak? Misalnya ini ada anak yang beberapa hari atau beberapa minggu tidak masuk, di sisi lain guru harus memberikan nilai. Nah itu kan kalau anak ini diputuskan tidak naik, ini kan akan merugikan anak, maka hal itu harus diselesaikan. Itu menjadi tantangan. Satu pihak anak itu tidak ada yang naik, artinya tidak ada anak yang tidak sekolah atau tidak ada anak yang putus sekolah. Tetapi di sisi lain anak itu tidak mengikuti aturan, tidak berangkat dan sebagainya. Ini kan sebuah tantangan. Maka saya selaku pimpinan berkoordinasi dengan guru yang mengajar atau guru yang bersangkutan, kemudian dari BK, kemudian dari pihak anak, bila perlu orang tuanya saya pertemukan, dan kemudian di situ diberi solusi. Artinya anak ini harus mengikuti tes susulan, bisa untuk mendapatkan nilai ya. Jadi pihak sekolah tidak boleh pemutusan anak ini tidak naik karena tidak mengikuti ya. Tapi harus diberikan solusi. Nah, solusinya yaitu harus mengikuti tes susulan atau pengerjaan tugas susulan. Baik Pak, berarti untuk tantangannya itu pasti setiap kasus ada. Pasti ada. Dan memang yang dicari itu adalah keputusan atau solusi yang terbaik. Untuk mengcover semua atau ini ya Pak ya, untuk bisa ini hambatan-hambatannya. Baik Pak Hadi, terima kasih. Lalu Pak Hadi, ketika ada suatu kasus misalnya dilema etika, apakah ada jadwal tertentu atau kurun waktu tertentu Pak Hadi untuk mengambil keputusan? Apa nanti saya mengambil keputusan 1 bulan lagi, apa 1 minggu lagi, seperti itu Pak Hadi? Jadi jadwal itu sudah saya rencanakan. Artinya sekolahan yang cukup besar pasti kan besar kecilnya ada sebuah masalah ya. Jadi saya evaluasi, saya jadwalkan setiap minggu itu saya evaluasi. Kalau begitu setiap minggu, kemudian saya juga mengevaluasi setiap bulan. Artinya biar ada masukan, ada solusi dan lain sebagainya. Nah, namun tidak semua permasalahan itu diselesaikan sesuai jadwal, tapi ada kalanya yang harus diselesaikan saat itu. Contoh misalnya ada anak tidak sengaja berjanda, kemudian salah satunya jatuh atau apa, kemudian lapor dan orang tuanya tidak terima, kemudian datang ke sekolahan marah-marah dan lain sebagainya. Nah itu kan harus diselesaikan, tidak harus menunggu 1 minggu atau 1 bulan, saat itu juga harus diselesaikan. Itu jadi jadwal ya, kita menyesuaikan situasi. Kira-kira ada masalah yang harus diselesaikan saat itu ya selesaikan saat itu. Kalau misalnya bisa nunggu 1 minggu harus 1 bulan. Baik Bapak, berarti penjadwalan itu berdasarkan urgensinya. Iya, betul. Berarti kalau misalnya ada yang urgent ya berarti harus diputuskan saat itu juga gitu ya Pak. Baik Pak Hadi, terima kasih. Lalu Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini menurut Pak Hadi itu mempermudah dalam Pak Hadi mengambil keputusan?
Ya, yang mempermudah ya rekan-rekan kita. Jadi koordinasi dengan berbagai pihak, ada dengan guru BK, wali kelas, guru mapel, kemudian komunikasi dengan pengawas. Itu yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah, karena tidak mungkin semua masalah itu saya selesaikan sendiri nanti. Tapi kan ada bobotnya, ada yang ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan bisa saya selesaikan, ya saya selesaikan. Tapi kira-kira membutuhkan pertimbangan-pertimbangan, ya saya minta masukan dari rekan-rekan. Baik Pak, berarti memang komunikasi, koordinasi nih Pak sama Iya. segala komponen ya yang Iya. terkaitnya. Baik Pak, tadi dari awal sampai akhir sungguh sangat luar biasa sekali Pak Hadi untuk penjelasan dari Pak Hadi berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, pastinya ada beberapa pesan moral atau hal yang Pak Hadi petik nih Pak dalam pengambilan keputusan Pak Hadi. Kira-kira apa Pak untuk yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan yang selama ini Pak Hadi lakukan? Menurut saya itu yang paling penting adalah bangun komunikasi yang baik dengan semua komponen, ya, jadi dengan orang tua, dengan siswa, dengan guru BK, dan lain sebagainya. Itu yang penting komunikasi yang baik, karena masalah itu biasanya muncul karena miskomunikasi, ya. Kadang masalah sepele tapi karena kurangnya komunikasi akan menjadi masalah. Misalnya saya tidak pernah menyapa seseorang padahal tidak ada masalah, tetapi pihak sana biasa merasa tidak dihargai atau tidak diwongke, ya. Jadi hanya masalah itu saja. Atau kadang saya sering ngobrol dengan si A, ya dianggapnya hanya orang-orang itu yang saya percaya, padahal kan karena komunikasi itu karena pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi itu kesimpulannya menurut saya, ya, bangun komunikasi yang baik sehingga ketika memutuskan suatu masalah tidak merugikan salah satu pihak. Jadi sama-sama bombong. Baik, Pak Hadi, terima kasih sekali. Berarti memang komunikasi adalah kunci segalanya ya Pak. Terima kasih atas segala penjelasan dan penjabaran. Saya juga mohon doa supaya bisa mengambil hikmah atau mengambil manfaat yang luar biasa tadi yang Pak Hadi sampaikan dari awal sampai akhir. Ini terima kasih sekali Pak Hadi atas kesediaan waktunya dalam wawancara pada siang hari ini ya Pak Hadi. Terima kasih, saya cukupkan ya Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Cika. Apa kabar Pak Zam? Alhamdulillah baik. Mbak Cika gimana kabarnya? Alhamdulillah berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Ngaten nggih Pak Zam. Baik Pak Zam. Pada saat Pak Zam, ini kan kebetulan Pak Zam ini kan kepala sekolah SMP Negeri 2 Pemalang ya Pak. Dalam menjadi pemimpin, selain menjadi pemimpin di sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran juga, selama ini bagaimana Pak Zam dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dari dilema etika atau rujukan moral yang sering Pak Zam hadapi? Begini Bu,
dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang selama ini saya lakukan di SMP Negeri 2 Pemalang. Ini saya melihat dari sudut pandang baik moral maupun hukum. Apabila kasus tersebut itu melanggar hukum, maka sudah tentu hal itu adalah benar lawan salah. Kemudian jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah merupakan dilema etika. Tadi yang Panjenengan katakan bahwa kalau rujukan moral itu tadi kan gimana kita dihadapkan pada situasi permasalahan itu adalah benar versus salah. Kemudian kalau dilema etika itu berarti kita dihadapkan pada permasalahan atau situasi jika permasalahan itu adalah benar versus benar. Itu tadi yang saya katakan. Lalu Pak Zam, selama ini bagaimana Pak Zam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral, tapi sesuai dengan mengandung nilai kebajikan Pak Zam? Selama ini yang saya lakukan itu dengan cara identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang yang ada. Kemudian kami akan melakukan dengan cara menimbang secara matang, di mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, sehingga keputusan yang kita ambil nantinya itu paling tidak itu bisa memberikan kemanfaatan pada semua orang. Tentunya keputusan itu tidak semua bisa memberikan apa ya Mbak, seperti ibaratnya semua orang bisa menerima. Tentunya ada pihak-pihak yang kurang untuk ada beberapa pihak. Berarti kesimpulannya semuanya kalau bisa semua tidak dirugikan. Betul, gitu, iya. Walaupun mungkin pasti ada satu dua orang yang mesti belum bisa menerima. Baik Pak Zam, berarti seperti itu. Lalu langkah-langkah biasanya kan pada saat pengambilan keputusan ada yang namanya langkah-langkah atau prosedur nih Pak Zam. Nah biasanya langkah-langkah atau prosedur yang Pak Zam lakukan dalam pengambilan keputusan seperti apa Pak Zam? Langkah-langkah yang selama ini saya lakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau dapat dikatakan prosedurnya itu diantaranya menentukan penyebab permasalahan tersebut itu apa, kemudian siapa-siapa di dalamnya yang terlibat, kemudian kita diskusikan bersama dengan para pimpinan sekolah, kemudian dengan membuat ibaratnya kita mengumpulkan suatu data atau informasi sehingga nanti dapat dicapai suatu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke Pak Zam, berarti dicari dulu penyebabnya apa, lalu siapa yang terlibat Pak. Terus setelah itu nanti mungkin didiskusikan dengan keterlibatan permasalahan yang terlibat tersebut. Baik. Sehingga nanti kan akan ditemukan suatu solusi. Oke Pak Zam. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Zam, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Zam anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak Zam? Yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika itu saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bisa bermanfaat untuk banyak orang. Baik, berarti luar biasa nih Pak Zam. Tapi kan pasti itu Pak, kalau misalnya
dalam pengambilan keputusan seperti yang tadi Pak Zam katakan, tidak semuanya, Bisa, walaupun iya. sebagian besar itu menerima, tapi tidak semuanya itu yang menerima Iya. gitu. Berarti pasti ada tantangannya nih Pak. Nggih. Lalu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini pripun Pak Zam? Ya, selama ini yang saya lakukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral, tentunya tidak semulus tidak semulus apa yang dibayangkan. Tetapi memang seperti apa yang jenengan sampaikan tadi, mesti banyak beberapa tantangan. Ya, tantangan dalam mengambil keputusan yaitu dengan cara mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Ya. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu. Harapannya seperti itu. Oh iya. Berarti garis besarnya itu menguntungkan semuanya, Pak. Harapannya seperti Harapannya itu. demikian. Baik, Pak Zam, kalau misalnya ada suatu hal atau Pak Zam dihadapkan dengan masalah dilema etika, apakah ada jadwal atau kurun waktu tertentu untuk penyelesaian atau pengambilan keputusannya, Pak? Ya, tentunya saya tidak bisa menjadwalkan dan tidak bisa memprogramkan, Pak. Tidak ada waktu khusus misalkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, kita lihat terlebih dahulu permasalahan tersebut seperti apa. Tetapi kalau memang masalah-masalah itu adalah permasalahan yang urgen yang harus kita selesaikan segera, maka mau tidak mau harus kita selesaikan, ya kan? Dengan cara bagaimana? Tentunya saya tidak akan mengambil keputusan secara pribadi. Ya, kita libatkan teman-teman pembantu pimpinan dalam hal ini wakil PPO, kemudian para dekan, kemudian wali kelas. Tetapi kalau misalkan masalah-masalah itu berarti masalah-masalah yang saya kira itu kok tidak urgen, tidak harus segera diselesaikan, ya paling tidak harus kita target, kita jadwalkan kira-kira besok atau minggu depan dengan cara kita mencari informasi, data, kemudian siapa yang terlibat. Gitu. Intinya ya saya tidak akan menjadwalkan, tidak ada jadwal khusus tertentu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Baik, terima kasih Pak. Berarti tidak ada jadwal kecuali Khusus. urgensi ya Pak, tergantung urgensinya. Okay. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya tadi mungkin sedikit sudah dijawab, tapi saya ingin menanyakan lagi, sebenarnya itu adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Zam dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sering Pak Zam hadapi? Ya, dalam pengambilan keputusan itu saya selalu tidak harus disyaratkan pada apa yang saya inginkan. Paling tidak ada pihak-pihak yang saya libatkan. Dalam hal ini tentunya ya kalau di sekolah kan para pimpinan, kemudian ya pimpinan kan dari ada wakil, PPO, kemudian bisa juga nanti dari BK, kemudian dari wali kelas. Bahkan nanti kalau kita misalnya melibatkan wali murid, ya nggak masalah, ya kan? Nanti komite ya bisa juga komite ataupun warga-warga sekolah kalau misalnya berbeda ada kaitan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Baik Pak Zam, dari semua hal yang tadi dari awal sampai akhir telah disampaikan oleh Pak Zam, pasti sedikit banyaknya Pak Zam ada pengalaman yang dipetik nih Pak nih. Lalu pembelajaran apa yang dapat Pak Zam petik dari keputusan dilema etika yang sering Pak Zam hadapi? Pembelajaran atau yang dapat saya katakan itu pelajaran yang saya ambil, yang saya petik dari permasalahan yang sudah saya selesaikan berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Ya, diantaranya adalah saya lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan. Ya, paling tidak hanya didasarkan dengan pikiran saya, kita analisa terlebih dahulu permasalahan-permasalahan, kemudian kita pertimbangkan, terus kemudian kita libatkan teman-teman, ya kan, yang terkait sehingga solusinya tepat dan terbaik untuk masalah yang kita hadapi tersebut. Gitu.
Baik Pak Zam, terima kasih sekali Iya, atas sama-sama. segala jawaban dari Pak Zam. Iya. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk Iya. saya sendiri, untuk kedepannya nih Pak Nur, Iya. untuk belajar mengambil keputusan sebijak Pak Zam dalam memimpin teman-teman di SMP Negeri 2 Pemalang. Sukses selalu untuk Bu Baik, terima kasih Jika. Pak Iya. Zam. Semoga sukses. Amin. Kedepannya juga lulus Amin. Eh, di modul-modul yang selanjutnya. Ini kan tinggal berapa modul? Berarti ini saya tinggal 2 modul terakhir Pak Zam. Insya Allah bulan depan ya bisa selesai. Nanti Oktober kita bisa panen karya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamat Iya, ya. Pak. Sukses selalu untuk uji. Terima kasih sekali Pak Zam. Semoga lulus. Amin. Terima kasih. Iya.